Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan salep dalam skala industri untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Sediaan Semi Solid dan Liquid. Untuk poin pertama, di sini ada pengertian salep. Pengertian salep di sini menurut FI 5, yaitu salep adalah sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Jadi, pemakaian salep itu digunakan untuk pemakaian luar. Dasar salep yang digunakan sebagai pembawa dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu dasar salep hidrokarbon, dasar salep serat, dasar salep dapat dicuci dengan air, dan dasar salep larut dalam air. Untuk poin selanjutnya yaitu formulasi sediaan salep. Dalam formulasi sediaan salep, terdapat aturan umum pembuatan salep. Yang pertama yaitu zat yang dapat larut dalam dasar salep, dilarutkan bila perlu dengan pemanasan rendah. Zat yang tidak cukup larut dalam dasar salep lebih dulu diserbuk dan diayak dengan derajat ayakan nomor 100, dan zat yang mudah larut dalam air dan stabil serta dasar salep mampu mendukung atau menyerap air tersebut dilarutkan dulu dalam air yang tersedia, setelah itu ditambahkan bagian dasar salep yang lain. Kemudian bila dasar salep dibuat dengan peleburan, campuran tersebut harus diaduk sampai dingin. Yang terakhir ada salep harus homogen dan ditentukan dengan cara salep dioleskan pada sekeping kaca atau bahan transparan lain yang cocok yang kemudian akan menunjukkan susunan yang homogen. Poin selanjutnya yaitu metode pembuatan salep. Pada poin metode pembuatan salep terdapat metode umum. Yang pertama metode pencampuran dan metode peleburan. Pada metode pencampuran, komponen dari salep dicampur dengan segala cara sampai sediaan yang homogen. Kedua, metode peleburan, semua atau beberapa komponen dari salep dicampurkan dengan melebur bersama-sama dan didinginkan dengan pengadukan yang konstan sampai mengental. Pada metode pembuatan salep, ada peralatan yang digunakan yaitu peralatan perkecil ukuran partikel, peralatan pencampuran, dan peralatan peleburan. Yang pertama ada peralatan perkecil ukuran partikel. Di sini ada 4 alat, yaitu ada impact atau pengecil ukuran akibat tenaga tumbukan yang tiba-tiba yang tegak lurus pada permukaan partikel atau aglomerat. Titration yaitu pengecilan ukuran partikel dengan mengaplikasikan tenaga paralel pada permukaan partikel. Yang ketiga ada compression, pengecilan ukuran partikel dengan mengaplikasikan tenaga secara perlahan pada permukaan partikel. Yang terakhir ada cutting, pengecilan ukuran partikel dengan mengaplikasikan pembagian atau sharing partikel dalam pencampuran emulsi akan memberikan pengaruh terhadap stabilitasnya. Poin selanjutnya yaitu evaluasi salep. Evaluasi salep di sini ada daya menyerap air, kandungan air, penyebaran, konsistensi, termoresistensi, dan ukuran partikel. Daya menyerap air diukur sebagai bilangan air yang digunakan untuk mengkarakteristikan basis absorpsi. Penyebaran salep diartikan sebagai kemampuan penyebarannya pada kulit. Penentuannya dilakukan dengan menggunakan intensometer. Kemudian konsistensi merupakan suatu cara menentukan sifat berulang seperti sifat lunak dari setiap jenis salep atau mentega melalui sebuah angka ukur. Lalu ada termoresistensi yang dihasilkan melalui tes Brayun, dipergunakan untuk mempertimbangkan daya simpan salep di daerah dengan perubahan iklim tropen terjadi secara nyata dan terus-menerus. Dan yang terakhir ada ukuran partikel. Pada poin selanjutnya yaitu alur produksi salep. Di sini ada aspek alur produksi menurut CPOB 2012, yaitu ada karena sifat alami produk, maka untuk melindungi produk terhadap pencemaran mikroba, dianjurkan agar semua alat yang berhubungan langsung dengan produk didisinfeksi lebih dulu. Yang kedua ada sistem yang digunakan untuk membuat salep dan krim adalah sistem tertutup. Yang ketiga ada untuk mencegah ada sambungan mati atau deadlegs. Sambungan hendaklah tidak lebih panjang dari 1,5 kali diameter pipa sampai katup. Selanjutnya ada air yang digunakan untuk produksi hendaklah memenuhi persyaratan minimal kualitas air murni. Pemeriksaan mutu bahan yang diterima sebelum dipindahkan dalam tangki penyimpanan adalah untuk mencegah agar bahan yang masih tersisa di dalam tangki tidak tercampur dengan bahan yang sama dari tangki pemasok yang belum. Lalu, kondisi penyimpanan produk antara dan produk ruahan hendaklah disesuaikan untuk menghindarkan perubahan mutu produk. Untuk alur produksi
Salep diawali pada ruang bahan baku. Yang poin pertama, setiap bahan baku diperiksa terlebih dahulu oleh tim QC dengan pengambilan sampel di ruang sampling. Nah, pada pemeriksaan ini yang dilakukan oleh tim QC meliputi pemerian, kelarutan, bilangan asam, dan bilangan penyaringan. Dan hasil uji tersebut QC dapat memutuskan apakah bahan baku tersebut memenuhi kriteria yang berstandarkan CPOB atau tidak. Kemudian pada poin kedua, petugas yang bertanggung jawab terhadap bahan baku menimbang bahan-bahan apa saja yang akan dibutuhkan dalam produksi sediaan salep. Penimbangan bahan ini dilakukan untuk produksi sediaan per satu batch. Proses produksi dilanjutkan di ruang pencampuran. Awalnya, air ditampung di dalam alat pemanas atau double jacket. Air yang digunakan dalam proses produksi menggunakan air aqua dem atau aqua demineralisasi. Air yang dipakai adalah air yang diambil dari pipa yang telah diatur penyalurannya, yang mana sebelumnya air ini telah melewati serangkaian proses penyaringan. Kemudian proses dilanjutkan di tangki oil pot. Tangki ini berfungsi untuk melebur fase minyak dari sediaan. Lalu dilanjutkan proses pencampuran bahan dengan menggunakan alat vacuum emulsifier mixer. Pada alat ini, proses pencampuran dimulai dari pembuatan basis hingga membentuk massa salep. Pada ruang karantina, massa yang telah jadi disimpan dalam wadah, kemudian ditempatkan di ruang karantina produk antara. Produk yang telah jadi dilakukan kembali proses IPC oleh QC. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan pemerian, pH, homogenitas, koefisien variasi, dan stabilitas. Jika dinyatakan, maka produk tersebut dimasukkan ke dalam wadah selama proses pengisian sediaan salep. Kemudian, produk yang telah diisi ditempatkan di ruang karantina produk ruahan untuk selanjutnya melewati tahap pemeriksaan oleh QC. Pemeriksaan itu meliputi pemerian, identifikasi, pH, kadar zat berkhasiat, homogenitas, koefisien variasi, dan keseragaman sediaan. Waktu yang dibutuhkan untuk menunggu hasil pemeriksaan itu yaitu 1-2 hari. Pada poin selanjutnya yaitu poin in process control. Pada in-process control ini merupakan hal yang penting dalam pemastian mutu produk. IPC dilakukan pada tahap-tahap kritis selama proses pembuatan salep. Misalnya, yang pertama yaitu ada mixing proses, yaitu pH, homogenitas, kehalusan. Kemudian ada filling proses, yaitu bobot isi tube, penampilan, termasuk pencetakan expired date dan nomor batch. Pada poin selanjutnya yaitu ada quality control atau kontrol kualitas. QC atau quality control dilakukan sejak barang datang, selama proses, pada produk yang dihasilkan, serta pada masa penyimpanan produk. QC berperan dalam pemeriksaan bahan awal, pemeriksaan selama proses produksi, dan pemeriksaan produk jadi. QC memastikan bahwa bahan, produk, dan metode dalam proses produksi telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan sehingga hasilnya dapat memenuhi persyaratan secara konsisten. Selain itu, juga dilakukan kalibrasi dan kualifikasi alat serta validasi terhadap metode analisa dan proses produksi. QC, kontrol kualitas atau quality control, meliputi pemeriksaan kestabilan fisik sediaan salep, diamati organoleptis untuk mengetahui homogenitas, warna, dan bau, uji pelepasan obat sesuai kadarnya, uji proteksi, uji daya lekat, dan uji menyebar. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih teman-teman yang udah melihat, menyimak, bahkan mencatat materi ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. See you.